Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut bersyukur, mengucap syukur kepada Allah Bapa yang di dalam Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan hari yang baru buat kita semua, sehingga kita boleh berjumpa di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sebelumnya kami mau menyampaikan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang baru yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami, yang Engkau anugerahkan, sehingga kami dalam menghadapi kehidupan ini selalu berada dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Bapa, untuk mengawali kami dalam ibadah ini, kami meminta pertolongan Roh Kudus Tuhan di dalam setiap seluruh aktivitas kehidupan kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami memulainya mau di dalam terang kasih firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan, bersabda dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 20. Yang mengatakan, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan dan memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan kita pada malam hari ini merupakan bagian dari hukum perang Israel. Dalam hukum perang Israel ini meyakini bahwa Allah adalah pahlawan perang, di mana Allah berpihak pada Israel yang selalu menyertai dalam peperangan. Selaku umat yang taat pada Allah, Israel wajib melindungi sumber-sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Pada waktu perang, mereka tidak boleh menghancurkan seluruh ciptaan Allah. Jadi, ketika mereka berperang, Tuhan meminta kepada bangsa Israel untuk tidak merusak apa yang sudah Tuhan ciptakan di sekitar lingkungan bangsa Israel. Walaupun dalam kondisi perang, tetapi mereka harus mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Karena dari situlah sumber daya alam yang mereka dapat pergunakan. Dan pada bacaan Alkitab ini juga berisikan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel ketika memerangi musuh mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, yang kita mau renungkan adalah pada kalimat yang engkau tahu dan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pagar
guna mengepung musuh. Jadi sekalipun mereka memerlukan kayu-kayu untuk mengepung kota musuh, Allah tetap melarang bangsa Israel untuk merusak segala pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Dan ini harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Karena itu semua menghasilkan makanan bagi mereka, agar tersedia makanan bagi penduduk kota saat mereka usai perang. Jadi di sini Allah menginginkan Israel menjaga alam. Allah menginginkan Israel melestarikan alam sekitarnya, mendukung kelangsungan hidup, dan Allah menginginkan semuanya hidup tercipta dengan baik. Dan di sini Allah juga mengasihi Israel, begitu juga sumber daya alam ciptaan Tuhan yang lainnya. Di mana kita ketahui bahwa selain kita mengasihi sesama manusia, kita juga harus mengasihi alam yang ada di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, marga satwa, bahwa semuanya itu ciptaan Allah yang harus dipelihara dengan sebaik mungkin. Kita telah tahu bahwa kerusakan lingkungan yang sekarang yang terjadi itu adalah akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia ini sehingga orang yang ada di sekitarnya ikut imbas juga. Di mana kita lihat bukannya manusia ini melakukan eksplorasi, tetapi justru mengeksploitasi dalam berbagai segala yang mereka lakukan, sehingga di sini terjadi bencana, banjir, longsor, dan lingkungan alam sekitar ini rusak karena ulah manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya bahwa kita itu semua harus bersama-sama untuk menjalani waktu hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Agar apa? Agar kita selalu bersikap bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperhatikan alam sekitar kita, dan kita akan menikmatinya dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi pandemik saat ini, kita bergumul dan diperhadapkan dengan berbagai macam kehidupan, dampak yang terjadi pada manusia, yaitu mereka yang kehilangan pekerjaan, ekonomi, usaha milik mereka menjadi tidak ada, sehingga semuanya bergumul di dalam situasi kondisi pandemik saat ini. Di masa pandemik ini, kita jangan berdiam diri. Kita harus senantiasa kreatif. Kita membutuhkan seseorang sebagai penolong dalam hidup kita. Kita membutuhkan kekuatan dari tangan Tuhan. Kita harus mengerti bagaimana menjalani hari-hari di hidup ini dengan selalu mengandalkan Tuhan, bukan dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan kita juga perlu selalu dekat membangun hubungan relasi dengan Tuhan, agar hidup kita ini selalu terlindungi, selalu dijaga, dan selalu dapat senantiasa dipagari oleh kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya.
sehingga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan lain. Manusia diberi akal, manusia diberi pikiran, perasaan, dan untuk bisa peka dan memahami, bahkan dapat menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Juga Allah menghendaki manusia memperhatikan alam sekitarnya sebagai sesuatu ciptaan yang memperlakukan pepohonan dan tumbuhan, semua itu harus berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi kita boleh memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan, yaitu batasan yang harus kita diperhatikan itu ketika kita memanfaatkan apa yang Tuhan ciptakan, beri kepada kita, kita harus pakai, kita harus gunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Jangan sampai kita memanfaatkan apa yang Tuhan beri dengan sesuka hati, serakah, tidak oportunis, tidak mencari keuntungan. Kita bisa lihat pada kondisi saat ini, di masa-masa pandemik, banyak sekali orang mengumpulkan masker, sanitasi, makanan-makanan, sehingga ketika orang mau membeli, mereka tidak bisa membeli karena ada sekelompok orang yang menimbun barang tersebut. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pergunakan, kita memberikan manfaat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Dan juga di sini kita diajarkan untuk selalu hidup bersahabat dengan alam. Bukan saja kita memanfaatkan apa yang Tuhan kasih, tetapi kita juga harus bersahabat. Jangan merusak. Jangan hanya mau enaknya saja kita menikmati hasil apa yang Tuhan beri. Tetapi mari kita bersahabat, mari kita lestarikan, mari kita rawat alam sekitar kita dengan penuh kebaikan. Contohnya, oksigen. Di masa-masa pandemik saat ini, orang sangat sekali membutuhkan oksigen. Oksigen adalah ciptaan Tuhan. Oksigen itu adalah satu bagian cara Tuhan yang luar biasa, yang memberi nafas dalam kehidupan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya untuk menikmati hidup ini. Dari mana kita membutuhkan oksigen? Ya dari lingkungan sekitar kita, alam kita. Kita melihat pepohonan yang kita lihat di pagi hari membawa kesejukan, kesegaran. Itulah kita dapat menghirup udara dengan kesegaran dan kesejukan. Juga udara yang menyaring kotoran hidup dari kita, itulah yang membuat kita bangga kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita harus memperhatikan alam sekitar kita, di mana kita juga harus bertanggung jawab atas alam tersebut. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan kembali, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab atas setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk alam semesta dan memperhatikan alam semesta yang Tuhan perkenankan yang menjadi bagian hidup, bahkan segala sesuatu yang kita miliki. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita tunjukkan kasih kita kepada
alam dengan semangat untuk merawat, menjaganya, dan menjadi berkat bagi kita dalam melengkapi kehidupan kita secara berkecukupan, bukan dengan cara sesuka hati, bukan dengan serakah, tidak mencari keuntungan, tetapi berkecukupan. Ada pepatah yang mengatakan dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk keserakahan setiap orang. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, perhatikan alam sekitar kita, manfaatkan alam sekitar kita, jaga, lindungi, lestarikan, rawat, pelihara, jangan dirusak. Apa pepohonan yang menghasilkan kita ambil, kalau tidak menghasilkan ya kita tebang. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ciptakan untuk kita baik adanya. Dan biarlah yang Tuhan perkenankan bagi kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur dan tetap selalu mengandalkan Tuhan sebagai Sang Pemelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar di malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan melalui ibadah rumah tangga di malam ini. Terima kasih juga Tuhan di masa-masa PPKM saat ini, kami harus terus membatasi diri kami dengan gerak-gerik kami di dalam berhimpun, di dalam berkerumun, serta menjaga protokol kesehatan. Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk semuanya ini. Dan biarlah tangan Tuhan selalu menjaga, selalu melindungi, menolong kami dalam setiap aktivitas hidup kami. Kami mau menyerahkan pergumulan dunia ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami juga dimampukan untuk menjalani semuanya ini dengan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Memang tidak mudah untuk menjalankan tugas kepemimpinan ini, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi para pemimpin untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan hikmat Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang baik, Tuhan akan memberikan solusi, dan itu semua oleh karena kuat kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menuntun perjalanan hidup bangsa Indonesia. Biarlah di masa-masa pandemik saat ini kami boleh introspeksi diri, kami boleh dapat mengevaluasi hidup kami, dan kami boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada untuk kami. Tuhan, terima kasih, biarlah para pemimpin bangsa Indonesia dapat melakukan tugasnya dengan baik, dengan hikmat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja dan pelayanan. Tuhan Yesus,
Berkati gereja-gereja yang ada di muka bumi, Tuhan berkati semuanya. Tuhan lindungi gereja-gereja kami, Tuhan jadikan gereja Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan dan meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk gereja GPIB Maranatha Subang, di dalamnya kami berdoa untuk Ibu Pendeta, presbiter, komisi-komisi, dan fungsionaris yang lain, dan anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, mari Engkau campur tangan. Mari Engkau selalu ada untuk kami di dalam melayani Engkau dengan penuh sukacita, dengan ketulusan. Kami mau melakukan sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki kualitas di dalam mengembang pelayanan ini dengan baik. Biarlah kami memiliki hati yang bijaksana, penuh hikmat dan tanggung jawab di dalam melakukan tugas pelayanan kami. Tuhan, kami serahkan gereja kami Maranatha Subang ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kau berkati gereja kami dan Engkau lindungi gereja kami. Dimanapun juga gereja-gereja yang ada di muka bumi, Tuhan lindungi. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di gereja Maranatha Subang. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang terpapar dalam virus corona, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, bahkan dalam perawatan isolasi mandiri. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu senantiasa menjaga, melindungi mereka dari kelemahan tubuh. Tuhan, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang menderita terpapas virus corona. Biarlah Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan lindungi, Tuhan berikan semangat, pengharapan, iman yang kuat, teguh di dalam Tuhan, dan Engkau yang akan senantiasa ada bagi mereka. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kekasih kami, Bapak Diaken Subroto Hadi yang saat ini sedang bergumul di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, Engkau yang Maha mengetahui keberadaan Bapak terkasih. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan pemulihan kembali untuk orang tua terkasih, sehingga Bapak terkasih, Bapak Diaken Subroto Hadi dapat dipulihkan melalui proses pengobatan yang Tuhan beri di dalam kehidupannya. Tuhan lancarkan segala obat-obatan yang dia konsumsi. Tuhan jamah, Tuhan yang akan senantiasa merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kami mau menyerahkan Bapak terkasih, orang tua terkasih Bapak Diaken Subroto Hadi ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang ia rasakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka semangat di dalam Tuhan, agar mereka selalu mengingat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Kuasa Tuhan selalu nyata atas mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua dipimpin terus oleh Tuhan, dan kami senantiasa boleh berjalan bersama Tuhan. Kami adalah manusia yang terbatas Tuhan. Hanya Engkaulah yang memiliki kekuatan, kekuasaan dalam hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergumul ini, Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang meminta pertolongan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami berada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat malam, selamat beristirahat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.